Assalamualaikum Tretan. Hari ini merupakan satu acara ngobrol saya yang cukup beda dengan hari-hari sebelumnya, karena saya sekarang mengundang seorang tamu. Kalau istilah sekarang itu milenial, kalau zaman dulu pemuda. Kalau dulu sebelumnya kan ya senior, sekarang pemuda. Karena ada yang berpendapat bahwa pemuda itu layak untuk diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi pemuda yang ini bukan pemuda sembarangan, karena beliau saat ini menjabat menjabat Presiden BEM Unair. Jadi insya Allah diskusi kita ini akan istilahnya daging semua nantinya. Saya sendiri jadi kehilangan istilahnya pertanyaan. Dari mana saya memulai pertanyaan? Tapi minimal gini, saya ingin beliau nyapa beliau dulu. Assalamualaikum Mas Anang. Waalaikumsalam Cak Sade. Ya. Siap. Beliau namanya Muhammad Anang Jazuli. Tapi untuk lebih lengkapnya tolong ke pemirsa dikenalkan sebagai apa, kuliah di apa gitu Mas. Monggo Mas. Baik, matur nuwun Cak Sade. Assalamualaikum para pemirsa. Nama saya Muhammad Anang Jazuli, akrab dipanggil Anang. Saat ini saya merupakan mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya, dan kebetulan seperti yang disampaikan oleh Cak Sade sebelumnya, saya merupakan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Airlangga. Mungkin seperti itu perkenalan. Kalau kuliahnya di apanya Mas? Ya, saya kuliah di jurusan Teknik Lingkungan. Waduh, berarti nantinya ini semoga kelak kalau dewasa sudah senior bisa Betul. menciptakan lingkungan yang bisa kita harapkan. Amin, amin. Tapi sebagai BEM Mas, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, gimana kondisi politik Indonesia sekarang Mas? Oke, kalau saya pribadi sebagai seorang mahasiswa melihat dinamika politik Indonesia hari ini itu cukup keruh, dan setidaknya itu membuat generasi muda itu cenderung antipati terhadap politik. Kenapa anak muda kemudian banyak yang menganggap antipati? Karena para elit politik ini cenderung mereka itu berdansa seenaknya sendiri. Dan lagi-lagi yang dikorbankan adalah para rakyatnya. Terutama pemuda. Mereka dengan seenaknya memasangkan siapa dengan siapa, merubah kebijakan apa menjadi apa, kemudian mengatur segala persiapan dengan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kita sebagai generasi muda ini melihat apa sih kok ternyata politik ini sekotor itu, politik ini sekejam itu. Padahal saya pribadi sebenarnya yakin bahwa ketika kita berbicara politik adalah suatu alat yang memang bisa merubah suatu keputusan, merubah suatu kebijakan dari yang buruk menjadi baik. Tapi hari ini ternyata kondisi perpolitikan nasional saya rasa masih jauh dari kata baik, dalam artian masih cenderung terabas sana sini, terutama dalam proses pemilu menuju tahun 2024. Iya, dalam menuju proses pemilu 2024. Bisa dijelaskan Mas, apa yang menurut Mas Anang proses menuju pemilu 24 ini nabrak aturan berarti ya? Ya, apa, Mas? siap. Tentu Mas, bisa. Jadi kalau kita mundur flashback ke belakang sejak tahun 2022-2023 awal, kan kita sama-sama tahu bahwa waktu itu ada suatu isu yang diangkat bernama bagaimana presiden ini bisa 3 periode. Artinya kan itu memang berusaha kemudian menabrak suatu aturan konstitusi kita yang sudah membatasi bahwa ya presiden cukup 2 periode. Kemudian ketika isu itu sudah hilang, mentahkan, gagal untuk dinaikkan, ada lagi upaya bagaimana menurunkan batas usia dari para capres-cawapres. Yang waktu itu standarnya adalah 40 tahun, kemudian boleh di bawah 40 tahun, tapi dia sudah harus mempunyai pengalaman di pemerintahan. Artinya kan ini saya melihat itu mencoba didesain khusus untuk salah satu seseorang, untuk siapapun itu, yang mana itu juga berusaha menggunakan alat-alat kekuasaan. Mulai dari waktu itu Mahkamah Konstitusi yang berusaha mengubah undang-undang tersebut, yang artinya padahal harusnya DPR yang mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang tersebut. Belum lagi ketika banyak orang yang mengatakan toh juga itu bukan untuk satu pihak, tapi pada kenyataannya yang memanfaatkan aturan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan juga
terlihat siapa yang kemudian memanfaatkan itu. Kemudian yang terakhir, baru-baru ini terlihat ada perubahan format dari peraturan KPU yang mengatur tentang bagaimana proses debat capres-cawapres. Artinya kan ini menjadi suatu hal yang dirasa ya bisa jadi menguntungkan salah satu pihak. Sekalipun pihak tersebut merasa ya itu tidak untuk dia, tapi masyarakat yang seharusnya mampu melihat dengan jernih, yang melihat ya ini sengaja didesain khusus begitu. Artinya kalau kita mundur ke belakang ya, flashback ke belakang 3-4 bulan kemarin itu kan ada istilah cawe-cawe. Cawe-cawe. Artinya Mas Anang juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini di elit politik nasional ini memang ada cawe-cawe. Ya, saya melihat memang ada cawe-cawe dari kepala negara kita yang berusaha mengatur bagaimana berjalannya kekuasaan ke depan itu masih bisa dimonitoring oleh sang presiden. Karena mungkin hari ini kalau kita bicara KPU ini kan sebenarnya lembaga independen, Pak. Harusnya ya tak boleh kemudian terpengaruh dari siapapun. Bagaimana kemudian harusnya presiden kita tidak memihak kepada siapapun, tapi pada akhirnya dulu di awal-awal sempat pro nomor 3, terus sempat bergeser ke nomor 2, hari ini pun statementnya berubah kembali mendukung siapapun yang maju dan sebagainya. Artinya jangan sampai kemudian cawe-cawe presiden ini membuat kita masyarakat ini seolah-olah tidak ada harga dirinya gitu, Pak. Ya Mas, sebelum saya pertanyaan berikutnya sebenarnya mau masuk ke politik dinasti ya, karena ini ada rangkaiannya. Tapi sebelumnya saya ingin mempertanyakan, sebelumnya sebenarnya sudah saya tanyakan, Mas, di Surabaya ini kan pertama predikatnya itu kota pahlawan, kota perjuangan dan lain-lain. Kok ada kesan kampus-kampus di Surabaya ini hanya jadi pengekor ya? Ketika ada, intinya gini, Surabaya ini tidak bisa menjadi produsen isu. Selalu daerah lain yang membuat isu, baru Surabaya. Apa Mas penyebabnya, Mas? Kalau benar pendapat ini dulu. Oke. Ya memang saya rasa benar demikian. Memang Surabaya, terutama gerakan mahasiswa, gerakan pemuda di Surabaya cenderung agak sedikit ketinggalan momentum dengan yang berada di pusat, terutama Jakarta. Kalau ditanya penyebabnya apa, ya mungkin banyak. Mulai dari bagaimana ruang berekspresi dan berpendapat teman-teman di kampus itu seolah-olah juga mulai dibatasi oleh aturan birokrasi. Karena kita tahu bersama bahwa hari ini banyak kampus yang bersatu sebagai PTN berbadan hukum, yang kuasa penuh pemilihan rektor dan sebagainya itu kan diatur oleh Kemendikbud dan sebagainya. Artinya ini membatasi ruang, kemudian ada indikasi bahwa seolah-olah kampus ini mulai didiamkan oleh pemerintah agar tidak kemudian menjadi salah satu pressure group. Belum lagi ditambah dengan sudah mulainya hilang kekritisan tadi, gerakan teman-teman mahasiswa ini jarang terkonsolidasi karena mungkin ada beda kepentingan, ada berbagai macam golongan, ada satu yang membela A, satu yang membela B, artinya tidak punya satu kesamaan yang sama untuk menuntaskan satu isu yang bersama tadi. Ya berarti Anda sepakat Mas ya, ketika ini ada vakumnya atau terlambatnya kampus-kampus di Surabaya itu karena ada intervensi dari pemerintah pusat. Saya sepakat. Gitu ya. Terus melihat fakta ini Mas, gimana Mas kampus-kampus ini? Atau minimal BEM ya, karena memang gerak di dunia pergerakan ya. Gimana Mas melihat itu? Saya rasa ke depan ya BEM, terutama BEM Uner juga seharusnya mulai mengaktifasi kembali, Pak. Dalam artian ya gerakan kita adalah gerakan yang merdeka, gerakan yang bebas nilai. Dalam artian jangan sampai kemudian ruang berekspresi dan berpendapat kita itu dibelenggu oleh aturan birokrasi. Kan kita sama-sama punya hak yang sama di dalam konstitusi. Itu mengandung resiko loh Mas. Risikonya gede loh. Kadang-kadang kan banyak ya fakta ya, ada salah ngomong masuk penjara. Karena kebebasan berekspresi ini kan kayaknya ya seperti yang Mas Anang tadi jelaskan, ada yang ngontrol gitu. Artinya sekalipun kita mempunyai kebebasan berekspresi dan berpendapat, ya harus pendapat dan ekspresi yang coba kita sampaikan itu memang ada data yang mendukung, Pak. Jangan sampai kemudian asal jeplak. Ya asal jeplak, anggar ngomong, tapi kemudian ketika diminta validasi apa substansi dari yang kita sampaikan kita bingung. Jadi ya bayar riset dulu lah. Dalam artian membangun suatu gerakan ya sebisa mungkin dimulai dari data dan riset yang baik. Ya dari Surabaya, dari luar Surabaya ini kan mahasiswa ini kan banyak sering membuat fenomenal ya. Contoh yang terakhir itu menjuluki Jokowi apa?
alumnus UGM paling memalukan gitu ya. Setuju Mas? Paling memalukan ini, kalimat paling memalukan. Kalau dibilang setuju sebenarnya itu merupakan kebebasan dia dalam menyampaikan opininya tadi ya Pak. Kalau saya sih tidak berani kemudian berstatement karena saya juga bukan anak UGM. Ya. Artinya ya saya menghargai kerja-kerja Pak Jokowi, tapi memang ada banyak hal yang perlu dievaluasi. Kalau memang ada sebutan Jokowi itu lip of service, kemudian Jokowi merupakan alumni UGM yang paling memalukan, artinya pasti dia punya riset khusus alasannya apa. Jangan sampai kemudian kita menjuluki seseorang tapi kita nggak tahu alasannya. Tanpa data tadi Pak. Artinya memang saya mengakui memang banyak keberhasilan yang diciptakan oleh Pak Jokowi, tapi juga banyak hal yang perlu menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Kalau ditimbang mungkin antara keberhasilan dan ya mungkin masih banyak kurangnya lah Pak. Wah. Sekalipun mungkin data di lapangan mengatakan tingkat kepuasannya tinggi, tapi kan presiden kan bukan alat pemuas seharusnya gitu kan. Jadi artinya hasil survei itu juga bisa dipertanyakan dulu ya. Betul. Karena tidak sama dengan fakta di lapangan. Oke Mas Anang, kita sekarang mau masuk ke yang saya tanyakan tadi, politik dinasti. Politik dinasti ini menurut Mas Anang bagaimana? Yang saat ini kan kesannya dibangun oleh Jokowi. Mantunya gitu, anaknya jadi cawapres, terus anaknya yang satu jadi ketua umum partai. Bagaimana Mas Anang melihat ini? Sebenarnya saya itu sependapat dengan salah satu apa yang disampaikan oleh cawapres yang saat ini berkontestasi, bahwa tidak ada politik dinasti di dalam negara demokrasi. Karena memang ya dalam negara demokrasi ya suara rakyat adalah suara Tuhan. Pasti orang-orang yang menganggap itu bukan politik dinasti adalah mereka merasa bahwa yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ke depannya adalah rakyat. Tapi yang menjadi poin catatan saya Pak, dalam proses penentuan rakyat bisa memilih itu banyak loh ternyata hal-hal yang sangat dekat dengan kedinastian tadi. Mulai dari bagaimana aturan itu diterapkan, bagaimana kemudian partai politik dijadikan alat untuk memudahkan kekuasaan, apalagi dari golongan keluarganya. Jadi saya rasa politik dinasti itu bukan hanya soal proses pemilihan ketika hari H, ketika proses pencoblosan, ketika rakyat menentukan suaranya, tapi juga kalau memang ada tanda-tanda kekuasaan yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pihak, menguntungkan salah satu orang, yaitu erat dengan kaitannya dengan dinasti politik itu sendiri. Karena jangan sampai kemudian orang yang berkuasa dengan mudah seenaknya mengubah aturan, memasukkan seseorang tanpa dia merasa bahwa itu yang dilakukan adalah sebenarnya mencoreng hak konstitusi kita gitu kan. Melihat fakta itu mencoreng hak konstitusi kita. Terus BEM UNER sendiri, ya, kan kita ngobrol dengan Mas Anang ya. Apa sih langkah sebelumnya dan yang akan datang ini? Yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk mengantisipasi politik dinasti lolos. Ya, kalau kami dari BEM UNER beberapa waktu yang lalu ketika memang ada kejadian putusan MK itu, kita juga mengeluarkan kajian Pak. Tidak sadar bagaimana kemudian kita menganggap bahwa politik dinasti ini tidak bisa dibenarkan di dalam negara demokrasi. Dalam artian jangan sampai kekuasaan itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan selanjutnya. Kita memang tidak sepakat dengan adanya kegiatan politik dinasti di negara kita. Kita juga bersama dengan teman-teman aliansi mahasiswa BEM SI waktu itu juga sempat turun ke Jakarta. Waktu itu kita melakukan demonstrasi di depan patung kuda daerah Istana, menyuarakan bahwa ya teman-teman dari BEM, teman-teman dari mahasiswa tidak sepakat dengan yang namanya politik dinasti. Artinya ke depan ya mungkin kita akan terus berkonsolidasi untuk menyuarakan jangan sampai presiden yang terpilih atau calon wakil presiden yang terpilih ini banyak cacat hukum atau formilnya dalam proses penentuan dan pelaksanaannya. Yang itu yang kita jaga keputusannya nanti ya melanggar hukum ya. Betul. Nah Mas, ketika BEM UNER, saya kan ngobrol dengan BEM UNER ini ya. BEM UNER melakukan aksi, apakah ada respon dari pemerintah? Sejauh ini pasti ada Pak. Dalam artian sebisa mungkin seakan-akan ya kita dikondisikan, seakan-akan kita diberhentikan aksinya. Tapi saya rasa ke depan nilai yang tetap dijaga oleh teman-teman BEM UNER adalah selama itu salah, selama itu tidak benar, ya kita akan menyuarakan itu tidak benar. Tapi selama itu benar, ya kita akan menyuarakan benar. Dalam artian
gerakan yang kita bangun bukan gerakan yang partisan, gerakan yang memihak pada salah satu orang, tapi gerakan yang kita anut memang ya gerakan yang berdasarkan keresahan dan value yang ingin kita bawa tadi. Gitu. Jadi kiri tretan. Jadi sudah jelas ya apa yang dikatakan Mas Ana itu bahwa sebenarnya politik dinasti itu tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, ini barusan kan sebelumnya melakukan langkah Mas ya, turun ke Jakarta, kemudian bergabung dengan BEM seluruh Indonesia. Nah, kedepannya ini apa Mas? Karena ini kayaknya politik ini akan terus ini. Ada langkah-langkah yang agak kenceng nih mungkin. Mungkin ke depan ya kita akan mencoba rekonsiliasi dan berkonsolidasi dengan teman-teman dari BEM di Surabaya mungkin. Nah, dalam artian kita harus sama-sama punya pandangan bahwa bukan atas nama kepentingan golongan dan kepentingan pribadi yang kita kedepankan, tapi bagaimana kepentingan rakyat itu menjadi satu kesamaan visi dari suatu gerakan yang kita bangun. Entah nanti model gerakannya apakah akan ada mimbar bebas atau ada aksi demonstrasi, yang jelas teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa selalu berusaha jangan sampai politik dinasti itu tumbuh lagi di dalam negara kita, karena sudah cukup di masanya Pak Harto yang seperti itu tadi. Kalau di tahun 2014 banyak yang mengatakan bahwa semua orang ingin menjadi seperti Jokowi karena Jokowi lahir dari rakyat, lahir dari seorang keluarga miskin dan dia bisa menjadi presiden. Artinya waktu itu kita punya harapan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin di negara ini. Tapi saya rasa hari ini kata-kata tersebut tidak bisa terkubur mati. Harapan itu terkubur karena dipatahkan dengan sebuah fenomena baru. Kayaknya tidak semua orang bisa memiliki privilege seperti seorang anak presiden. Gitu tadi, Pak. Saya sendiri juga sempat ya terpesona Mas melihat gayanya beliau ya kan, dekat dengan rakyat, keputusannya yang berani gitu ya. Kalau ini dianggap berubah, kenapa? Apa penyebabnya Jokowi ini dulu yang kita anggap baik, sekarang kok kurang baik? Apa penyebabnya, Mas Anand? Ya, kalau saya rasa sih mungkin orang yang berkuasa pasti cenderung tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Artinya kan kalau beberapa waktu yang lalu ada video yang mengatakan Pak Jokowi setelah lengser pengen kembali ke Solo, pengen hidup tenang ya. Saya rasa apa yang dilakukan beliau hari ini itu tidak mencerminkan apa yang disampaikan tadi. Dalam artian mungkin ya sudah terbelenggu dengan kekuasaan, kemudian tidak ingin kekuasaan itu lepas dari lingkungan keluarganya. Artinya dia berusaha memasang anaknya, berusaha memasang menantunya menjadi wali kota, menjadi ketua parpol dan sebagainya. Memasang anaknya berarti cawapres kan? Ya, termasuk yang cawapres sekarang. Coba apa bayangan pertama yang muncul di pikiran Mas Anand ketika nantinya pasangan ini menang? Kira-kira apa yang akan terjadi, Mas? Kalau saya mungkin menganggapnya, apakah orang yang mengatakan mewakili suara anak muda dan kepentingan anak muda tadi benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai anak muda? Itu yang mungkin masih menjadi pertanyaan besar. Karena hari ini kampanyenya kan seolah-olah dia mewakili anak muda, tapi saya masih belum melihat gagasan konkret yang memang menyentuh langsung anak muda itu tadi, Pak. Memang atas nama kepentingan pribadi aja yang bisa jadi seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan Gibran sebenarnya? Ini kan ngomong Gibran ini. Kalau memang dinilai atau dipandang mewakili anak muda. Kalau saya merasa Mas Gibran harusnya, kalau memang dia sebagai anak muda itu kan sukanya berdialog, Pak ya. Sukanya ngobrol, berdiskusi, membicarakan apa-apa yang menjadi kepentingan kita. Ya ayo datang ke kampus-kampus, ke daerah-daerah untuk menyampaikan gagasan, menanyakan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keresahan kita. Itu yang saya rasa belum terlihat sampai hari ini di sosok Mas Gibran. Jadi kalau memang mau berusaha merebut hati suara anak muda, ya saya rasa sering berdialog dan berdiskusi dengan anak muda itu harus segera dilakukan. Tapi di sebuah berita itu kan ngomong Mas bahwa kita akan ngomong nanti diskusi, akan menyampaikan gagasan di debat resmi. Siapa Mas? Kalau ya saya rasa itu mungkin hal yang bisa jadi pembelaan, karena memang sekalipun dari kubu sana menganggap bahwa ini bukan undangan resmi dari KPU, artinya kita tidak ada kewajiban untuk hadir, ya saya rasa
bagaimana tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran juga harus mengubah mindset lah. Artinya rakyat mahasiswa itu juga butuh haus akan gagasan. Kalau di 2019 kita dipolarisasi begitu hebat dengan cebong kampret, ya jangan sampai kita hari ini dipolarisasi lagi. Tapi kita suguhkan lah politik-politik gagasan, ide, narasi yang arahnya polarisasi yang saat ini apa, Mas? Kalau dulu cebong kampret ya, kalau sekarang apa, Mas? Kalau sekarang mungkin saya menganggap belum terlalu terlihat ya Pak, polarisasinya. Tapi saya melihat bagaimana hari ini tuh banyak dari instrumen para peserta pemilu, terutama buzzer itu masih sering digunakan untuk mengadu domba rakyat. Itu yang sebenarnya berbahaya dan menyebabkan polarisasi di antara kita. Mas, saya sebelum ketemu Mas Ana tadi ada ngobrol teman-teman. Sudah, Pak, satu saya titip, nah, gitu ya. Pertanyaannya karena ini ngobrolnya sama BEM UNER gitu ya. Jadi titip pertanyaan gitu ya. Kalau dikasih rapot pemerintahan Jokowi itu rapotnya berapa, Mas? Kalau dari 1 sampai 10. Kan sekarang sudah 9 tahun ya. Rapotnya Mas Anang berapa kira-kira? Kalau saya sih mungkin menganggapnya 6 lah, Pak. 6. Artinya memang saya mengakui ada perubahan drastis dalam mengelola negara ini, ada kemajuan yang berusaha dihadirkan, tapi masih banyak kemudian di belakangnya yang menjadi kekurangan 4 tadi. Bagaimana kemudian oligarki masih mengakar kuat di republik ini, bagaimana kemudian pengambilan keputusan masih sering mengabaikan kepentingan rakyat, penggusuran tanah di sana sini dan sebagainya. Banyak hal kemudian terkait kebebasan berpendapat, represivitas Polri aparat kepada mahasiswa ketika melakukan demonstrasi dan sebagainya, itu kan menjadi catatan yang harusnya disadari dan perlu diperbaiki. Oke, Mas, yang terakhir ini ya. Jadi ingin terakhir, kalau di UGM itu memberi predikat alumnus memalukan, mungkin UNER punya predikat lain ya. BEM UNER untuk Pak Jokowi ini, apakah presiden terbaik atau ya apa? Saya monggo. Ini yang terakhir ini, Mas. Kalau saya menganggap mungkin Pak Jokowi, kalau memang Anda merupakan bagian dari rakyat, seharusnya Anda memikirkan rakyat, bukan memikirkan keluarga Anda sendiri. Itu. Kalau predikatnya, Mas, apa? Apa ya, Pak? Ayo dong. Kan ada yang menyebut, ini di medsos ya, perusak demokrasi. Kalau Soeharto presiden pembangunan, sampai masuk ke Jokowi apa? Itu loh, presiden apa gitu. Mungkin ya seperti yang saya sampaikan dapat tadi, bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang sangat dekat dengan oligarki tadi. Oh. Oke, Tretan. Sampai di sini juga dulu ya, Tretan. Kita jumpa di momen berikutnya. Assalamualaikum.